Saya merasa emang pertama bahwa politik Indonesia itu memang kotor sekali ya. Iya ya. Tapi kemudian satu lagi, PSI itu betul-betul dijadikan sasaran tembak kanan kiri, atas bawah, utara selatan kan. PSI ini adalah sebuah partai anak muda ya, yang saya lihat langsung. Saya bukan DPP tapi saya lihat langsung nih, Hmm, perilaku mereka, sikap mereka dalam berbagai pertemuan di DPP ya. ya. Mereka itu betul-betul saya bisa katakan anak-anak muda yang bersih, yang lurus, yang jujur, yang pintar, tapi juga yang berani. Ya PSI itu memang harus di-cut, tidak boleh sampai bisa mencapai DPR. Karena itu dibuatlah segala macam, kebohongan ya, tuduhan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, kami dari Forum Keadilan TV dan Forum Keadilan.com mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara Muslim dimanapun berada. Kebetulan ini memasuki bulan suci Ramadan ya. Semoga seluruh amal ibadah puasa, tarawih, dan amal-amal lainnya dilancarkan selama 1 bulan penuh ini. Nah, di pekan pertama bulan Ramadan ini kami menghadirkan seorang narasumber yang merupakan politisi, caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau dari PSI. Beliau adalah Bang Adi Armando. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Lancar kegiatan Bang? lancar lancar, Oh, puasa juga lancar. puasa lancar ya, alhamdulillah. Amin. Gimana Bang, ini kita lihat-lihat pergerakan setelah 14 Februari kemarin, Hmm, suara Abang cukup tinggi sebenarnya ya, lumayan 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 ya. alhamdulillah. Di dapil dari Jakarta partai Selatan Abang nomor 1 ya suaranya. Di Jakarta Selatan pusat luar negeri, di PSI-nya saya nomor 1. Terakhir kemarin berapa? 40-an ribu 40-an ya. ribu, 40-an ribu. Oke. Bang, kita mau nanya soal ini Bang. Belakangan kan rame nih isu yang soal penggelembungan suara Suara. tuh Ya, di ya. PSI. Iya iya iya. Gimana Bang melihatnya seperti apa Bang sebagai Iya, caleg PSI? oke. Jadi ya gini, saya ini kan baru banget orang yang Mhm. masuk ke dunia politik, masuk ke PSI aja baru 1 tahun kan, Ya, terus memutuskan untuk masuk ke pencalekan kan. Saya merasa emang pertama bahwa politik Indonesia itu memang kotor sekali ya. ya ya. Tapi kemudian satu lagi, PSI itu betul-betul dijadikan sasaran tembak kanan kiri, atas bawah, utara selatan kan. Jadi saya melihat gila ya PSI itu dari ini partai kecil yang, bahkan nggak perlu dikait-kaitkan dulu dengan Mas Kaisangnya ya. Iya, Ketika tanpa Mas Kaisang pun sudah diserang dari mana-mana ya. Dan itu terus-menerus berlangsung sampai terakhir ini, yang beberapa hari yang lalu itu kita melihat betapa ketika PSI mengalami kenaikan suara, mhm, dan kenaikan suaranya itu cuma sekitar per hari 0,08% lah ya. Sesuatu yang sebetulnya iya, menurut saya, ya bagus, ya alhamdulillah kita bersyukur semua. Tapi kan bukan sesuatu yang menggelembung seperti yang mhm, digunakan istilah itu kan, melonjak bahkan ada yang mhm, mengatakan ini, eee eee, tidak masuk akal gitu ya. Saya nggak ngerti, bukan nggak ngerti, ngerti sih kenapanya iya, barangkali ya, cuman saya melihat betapa memang PSI sebagai partai kecil ini, bocil ini, betul-betul dizalimi menurut saya oleh banyak pihak ya, iya, kanan kiri tadi. Sebetulnya yang terjadi begini Bung, gimana Bang? ini ada kaitan sama KPU ya, Heeh, Sirekap ya namanya, Sirekap Sirekap ya. Sirekap aplikasi Sirekap ini itu, kan memang ya semua pihak juga tahulah diberitakan di mana-mana betapa banyak persoalan dengan Sirekap. Dan ini sejak awal, sejak tanggal 14 Februari itu, tanggal 15, 16, heeh, 17 gitu ya, itu sudah kelihatan ya. Salah satu yang paling awal adalah pelonjakan suara, kalau ini betul-betul heeh, pelonjakan suara. Contohnya apa? Contohnya saya. iya Saya iya, itu hari pertama, hari kedua tuh kira-kira naik jadi 6.000, yang mhm, itu normal karena saya lihat orang-orang lain di seluruh Indonesia juga begitu tuh angkanya. mhm, Kalau dia, impresif tuh angkanya bisa bahkan lebih dari 6.000, bisa 10.000 dan iya, segala macam. Tapi yang lucunya pada hari-hari berikutnya dia naik secara
Tidak masuk akal. Kenapa? Dari 6.000 naik ke 90.000. Bung, ya. Naik lagi ke 200.000. Naik lagi ke 400.000. Ketika itulah saya dan mungkin juga ada banyak caleg lainnya ya, atau partai lainnya bilang, wah ini sih betul-betul ngaco, ini salah nih ya. Makanya saya nulis waktu itu di medsos saya. Tolong KPU yang benar dong angkanya. Ini karena saya udah diselamati banyak orang kan. Orang kan nggak lihat konteksnya kan. Wah gila Ade Armando, emang bintang gitu ya. Diselamati, diteleponi segala macam. Saya bilang bukan, saya nggak yakin itu benar. Saya nggak yakin itu angka yang sesungguhnya. Dan ternyata benar. Apa yang saya khawatirkan itu benar terjadi bahwa itu salah input atau salah apalah namanya. Tapi bukan cuma saya, ya. Yang waktu itu salah input tuh ya mungkin semua partai di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat mengalami hal yang kurang lebih sama. Kenaikan-kenaikan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jadi pada tanggal 20-an itu, kan tadi 14, tanggal 20 kira-kira itu dihentikan. Di stop freeze ya, aplikasi itu. Kemudian sekitar tanggal 25 barangkali itu udah dianggap benar lagi, mulai dijalankan kembali ya. Nah ketika dijalankan kembali itulah mulai tercatat tuh ya kenaikan yang signifikan dari suara PSI. Tapi saya ulang ya buat teman-teman semua yang menyangka bahwa terjadi penggelembungan itu, kenaikannya ya biasa-biasa aja menurut saya. Memang dari angka kami yang tadinya cuma 2,56 atau 2,60 naik ke 313 adalah 0,5%. Itu udah bersyukur kita karena kan kita mengejar 4. Oke. Tapi entah gimana orang langsung bereaksi dengan sangat membabi buta. Saya katakan membabi buta karena yang menyerang itu betul-betul kanan kiri atas bawah. Maksud saya adalah itu dari partai politik yang lain ya, dari ya netizen ya. Tapi juga dari ahli-ahli survei yang mempertanyakan kenapa bisa terjadi pelonjakan. Saya bilang pelonjakan ya wajar dong. Kan suara itu udah selama sekitar seminggu itu freeze kan, nggak muncul. Kemudian itu yang dikumpulin lagi. Ya kalau partai-partai besar, kalaupun ada kenaikan ya nggak kelihatan secara menonjol gitu kan. Tapi karena kami partai kecil kelihatan. Nah begitulah kami dihantami. Waktu itu sampai berapa besar sih Bang peningkatan suaranya? 3,13 saja. 3,13. Kan kita harus ngejar 4 dari nih. 2,6 mungkin ya, 2,6. Kenaikannya sekitar 50-an, 0,5 sekian persen atau 0,6. Jadi bukan tiba-tiba kita melonjak jadi 6% atau apa. Enggak, cuma 3,13. Yang lagi-lagi itu sesuatu yang sangat bisa dipahami dan antara lain penjelasannya karena ya kebetulan saya duga ya, saya nggak tahu ini kan harus menjawab bukan kami. Yang harus menjawab yang menjelaskan adalah KPU atau Bawaslu kan. Bisa saja itu terjadinya karena misalnya nih ya, ini kan suara dikumpulkan ke KPU. Pemilu sudah selesai, suara dihitung, direkapitulasi. Nah kebetulan pada tanggal-tanggal sesudah tanggal 25-an itu, 26-an itu, yang datang tuh dari daerah-daerah yang lumbung suaranya PSI atau daerah yang sangat Jokower kuat. Kan relawan Jokowi memang sebagian, walaupun nggak sebagian besar, mungkin sebagian kecil itu sekarang mendukung PSI. Mungkin di sanalah datangnya suara-suara angka-angka sebesar yang tadi dikatakan. Jadi betul-betul menurut saya ini adalah pembunuhan karakter katakan, karakter assassination, tapi bukan karakter party assassination. Jadi supaya kayaknya sih kesannya saya menangkap ya karena kita partai yang dipimpin Mas Kaisang dan Mas Kaisang adalah adalah putranya Jokowi, maka yang saya duga yang paling awal memobilisasi kebencian terhadap PSI ini adalah para pembencinya Pak Jokowi atau pembencinya Kaisang. Itu pendapat saya ya. Kalau dari sisi partainya sendiri Bang, melihat isu penggelembungan suara ini, bagaimana partai menyikapinya atau bagaimana partai melihat isu ini? Ya, pertama saya harus jelaskan, saya bukan anggota DPP PSI ya, jadi bukan pimpinan nih. Saya anggota saja, saya caleg saja. Ya saya prihatin sih dengan teman-teman
kan teman-teman anak-anak muda ini Iya, ya, mereka merasa bahwa ya kok begini ya kita diperlakukan secara tidak iya, adil, iya. kenapa kami jadi salah kalau suara kami meningkat. Memang kami tidak boleh ya lolos ke Hmm, parlemen. Nah dalam hati saya, ya saya tapi mereka menjawab dengan cool, dengan mhm. menurut saya dengan menunjukkan misalnya yang naik itu bukan cuma PSI Bro, Iya, PKB partai juga lain juga naik naik, suaranya. yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil tuh Gelora misalnya itu juga naik. Angkanya juga kurang lebih sama kenaikan dengan Iya, PSI, jadi kenapa pula harus dituduh macam-macam iya, PSI-nya ya. Tapi ya saya selalu berusaha menenteramkan teman-teman itu dengan mengatakan, ya itu artinya karena kita penting. Jadi karena orang nggak suka sama kehadiran PSI di parlemen nanti, mungkin karena nggak tahulah ya, karena kita orangnya Jokowi gitu ya, atau iya. karena memang semangat kita anti korupsi, anti intoleransi, maka mereka merasa terganggu sekali nih Mhm. partai-partai lain kalau PSI sampai bisa lolos ke DPR. Jadi ya sabar aja menghadapi serangan semacam itu. Ada, kecurigaan-kecurigaan gitu, Bang, Iya, iya, soal penggelembungan suara betul, ini betul, gitu ya, betul. Itu yang saya eee, katakan. Iya, sorry. apa namanya, Abang melihatnya seperti apa ini? Betul. Jadi gini, Heeh. kalau saya ya, ini Iya, iya, saya. iya, iya, iya. Jadi penonton harus tahu ini pendapat saya murni ini. Iya, Ini bukan sikap PSI. Saya menganggap bahwa tadi di awal saya sudah katakan Bung ya, mhm, bahwa serangan terhadap PSI itu seperti tidak pernah habis dari dulu. mhm. Bahkan ketua dewan pembina kami yang namanya Jeffrey Giovanni juga difitnah macam-macam ya. Jadi menurut saya ada keberlanjutan serangan, keberlanjutan fitnah, Oh, keberlanjutan. Nah, pertanyaan kan kenapa ya? Jawaban saya, dugaan saya adalah begini, PS ini adalah sebuah partai, ya tentu saja bisa dikaitkan dengan soal tadi Pak Jokowi ya. iya, Tapi kedua, PSI ini adalah sebuah partai anak muda ya, yang saya lihat langsung, saya bukan DPP tapi saya lihat langsung nih, mhm, perilaku mereka, sikap mereka dalam berbagai pertemuan di DPP ya. iya, Mereka itu betul-betul saya bisa katakan anak-anak muda yang bersih, yang lurus, yang jujur, yang pintar, tapi juga yang berani, ya. Dan menurut saya itu diperlukan untuk membenahilah, mhm, memperbaiki, ya, mengkoreksi DPR yang ada iya, sekarang ini. Apa apa yang saya maksud adalah begini, DPR itu adalah sebuah partai yang di Indonesia menurut penelitian kalau tidak salah sebuah lembaga di ya, Indonesia, mhm, bahkan kalau nggak salah itu lembaga internasional tapi ada cabangnya di Indonesia. Kalau tidak salah saya ulang ya, Transparency International. Itu dikatakan sebagai, eee the most untrusted gitu loh. Jadi lembaga yang mmm, paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Dari semua iya, iya, lembaga yang iya, ada di iya, iya, Indonesia iya, ya, nomor satu yang paling dipercaya itu TNI, nomor 2 yang dipercaya itu presiden, nomor 3 apa, paling bawah itu adalah DPR, lebih atasnya lagi adalah partai politik, oke. oh, Nah kenapa begitu? Karena saya duga masyarakat sendiri bisa melihat ya, betapa perilaku anggota-anggota DPR itu, mhm, ya kan terekam, terekspos di berbagai media termasuk barangkali di sini, yang mhm, digambarkan betapa arogan ya para anggota DPR, betapa tidak pedulinya anggota DPR dengan nasib rakyat, mhm, dan juga tingkat korupsi di DPR iya, ya. Ada begitu banyak korupsi yang terjadi di sana, perjalanan-perjalanan ke daerah yang bohong saja, yang sebetulnya mereka makan duit rakyat, eee, kom uang apa, biaya-biaya pembuatan undang-undang, yang mhm, gimana, pasal tertentu bisa berharga sekian miliar barangkali. Masyarakat kan merasakan itu juga, masyarakat juga tahu soal itu. iya, Nah ini harus dibenahi. Tapi itu selama ini tidak pernah bisa dibenahi karena semua partai barangkali tahu sama tahu, dan barangkali juga untung sama untung. Nah, kalau PSI bisa masuk ke DPR, heeh, ya, DPR kita RI ya? DPR RI, kita bisa bayangkan apa yang terjadi di DPRD DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir, Iya kemarin itu, ketika kemarin itu hanya ada 8 orang anggota DPR dari DPRD dari PSI, itu bisa mengubah kondisi di DPRD DKI. Misalnya saja dengan hadirnya orang-orang seperti William dari PSI yang dengan selalu berani, heeh, selalu vokal mengangkat, "Kenapa ada anggaran sebesar ini?
Iya. pembelian AIKI bond kalau Anda ingat dulu Iya iya di iya tahun iya iya iya. 2019 kan. Itu kan sebetulnya semua partai lain juga tahu bahwa ada anggaran AIKI bond, tapi yang mengangkat itu secara mengemuka adalah PSI, 80 Iya. miliar buat AIKI bond dan akhirnya gagal. Juga gimana PSI mengangkat soal Formula E ya, ini kenapa harus sekian triliun, ini maksudnya apa, uangnya bagaimana, Iya. bla 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 bla. Nah sekarang bayangkan Bung, kalau hal yang sama nanti dilakukan di DPR RI pusat, ya. Jadi kalau tadi cuma di Jakarta, Heeh. sekarang bayangkan kalau anggaran yang dipersoalkan adalah DPR pusat. Heeh. Itu kan akan jauh lebih heboh lagi Iya. dan akan jauh lebih banyak orang yang marah karena kecerewetan PSI ini. Dianggap sebuah ancaman. Sebuah ancaman. Dalam Mhm. pandangan saya yang sederhana ini adalah ya PSI itu memang harus di-cut, tidak boleh sampai bisa mencapai DPR. Karena itu Mhm. dibuatlah segala macam kebohongan ya, tuduhan. Memang sayangnya popularitas PSI ini memang ya harus diakui masih kecil kan, Iya. masih rendah sekarang ini. Namanya juga baru mulai 2019 gitu ya. Terus kita juga adalah partai yang saya ini terlibat langsung sekarang dalam kampanye. Itu Oke. jelas nggak boleh kita kasih uang apa namanya serangan fajar. Heeh. Ya, nggak usah serangan fajar lah, kasih duit aja nggak boleh. Nggak boleh, kalau mau misalnya bikin kegiatan pasar sembako Iya. murah, kalau itu boleh. Tapi kalau ngasih Kita bantu duit, fasilitasi. fasilitasi dan itu kan nilai rupiahnya memang cuma berapa belas ribu atau berapa Mhm. puluh ribu gitu ya. Oke. Beda dengan sebuah serangan fajar. Nah, Iya. jadi kita memang menjadi sebuah partai yang memang sulit untuk masuk ke DPR antara lain karena faktor-faktor itu dan ternyata terbukti bahwa menurut hasil-hasil survei-survei lembaga-lembaga Mhm. penelitian, angka kita itu belum mencapai angka 4%. Iya. Ya, sehingga itu yang dipakai nih oleh para penyebar fitnah ini. Nggak mungkin itu PSI bisa lolos ke DPR. Nah, ini kaitannya yang 4% itu, Bang. Iya, MK kan beberapa hari lalu, apa ya, mengabulkan iya, sebagian permohonan undang-undang betul, uji materi ya, pasal 414 ayat 1 tentang pemilu dan menghapus ambang batas parlemen yang 4% tadi, Bang, betul, untuk pemilu di 29. 2029 nanti gitu ya. Ya, Gimana tanggapan Abang? Kalau oh itu iya, memang dihapuskan, ya ini satu hal yang positif ya betul. Suatu hal yang buat sangat-sangat heeh, positif yang kami tentu saja bersyukur nih mhm. bahwa akhirnya Tapi itu kan bukan tahun ini, Bang, bukan, bukan, 2029 nggak nanti, apa-apa. heeh. Paling tidak ada perubahan ya, Iya 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 iya. mungkin bukan jadi kan begini, kita harus jujur nih, Mmm, Bung. Tahun 2024 kita belum tentu berhasil, tapi juga belum tentu gagal iya. untuk masuk ke DPR karena 4% ini. Ini kan karena tadi yang saya katakan, si rekap berantakan itu akhirnya sekarang di-freeze betulan. Iya iya Jadi iya orang iya. sama sekali Sampai nggak bisa sekarang juga lihat, setahu saya nggak bisa diakses nggak itu, bisa nggak bisa aplikasi nggak Sirekap bisa itu. nggak bisa diakses. Nah, jadi kita nggak tahu nih, kami sendiri tidak tahu di Mhm, PSI, data terakhir di KPU semacam apa. Tapi kalaupun misalnya ramalan para surveyor itu bahwa PSI nggak mungkin lolos ke DPR itu parlemen terjadi, threshold. ya oke tahun ini enggak lah ya. Mhm, Tahun ini kita masuknya ke DPRD-DPRD saja dan kita berharap hal yang sudah pernah dilakukan di mhm. DKI 2019 2000 berapa? 2019 2019, itu 2024. 2024 itu bisa terjadi juga di berbagai daerah lainnya ya. Karena ada kenaikan kita di Mhm. NTT, di berbagai tempat. Nah, tapi tahun 2024 kalau betul ya, bukan kalau betul, kan udah betul ya. Iya Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa itu diminta diulang ya, iya. diubah, Uji materi. diuji dan sudah dikatakan Mhm, bahwa DPR harus mengubah itu, iya nggak bisa lagi 4%. Nah, kalau bisa turun sampai 2% saja ya, kan ada lebih banyak partai yang bisa masuk. iya. Artinya apa? Gelora bisa tuh. Gelora bisa ya, ya mungkin tahun 2024 buruh udah bagus atau Mhm. saya nggak tahu partai-partai Perindo misalnya ya, Iya, itu kan sebetulnya angka dia ya memang di sekitar 2-an sekarang ini. Yang ingin saya katakan kalau itu terjadi akan ada lebih banyak orang-orang baru dengan pikiran-pikiran baru yang berani, yang lebih jujur, yang lebih bersih bisa masuk ke DPR ya. mhm. Karena memang kalau kita masih berharap pada partai-partai yang lama,
Saya tidak ingin mengatakan semua partai lama itu buruk ya. Iya. Partai lama tentu saja ada orang baiknya, ada orang buruknya. Masalahnya orang jahatnya itu banyak. Dan orang jahatnya ini secara bersama-sama berusaha mencegah jangan sampai DPR itu dimasuki orang-orang baik yang akan mengubah keadaan. Nah, kalau nanti 4% ini hilang, sehingga tadi ada Perindo, ada buruh, ada Gelora, ada segala macam umat kali ya, bisa masuk juga ke sana, dan PSI tentu saja, PKR ya, itu bisa masuk, itu tentu saja saya percaya akan bisa membawa Indonesia yang lebih baik. Karena kita butuh orang-orang pintar, baik, bersih, masuk ke dalam DPR. Nah, ini kan kalau dilihat-lihat, kalau memang itu bisa terjadi, kalau hari ini itu akan menguntungkan PSI, bener ya Bang? Kalau sekarang. Kalau sekarang, iya, gitu ya. jelas. Tapi ya kalau PSI konsisten suaranya di 2009 nanti juga 2029, artinya keputusan MK ini juga akan menguntungkan partai-partai kecil termasuk PSI salah satu partai. Maksud kami partai pendatang baru lah ya. Jadi kami nggak mau menyebut partai kecil ya, tapi partai pendatang baru. Ya kecil juga nggak apa-apa. Artinya itu akan menguntungkan kan? Iya, buat termasuk partai-partai. P3. Oh iya, P3 ini kan sekarang lagi diambang ya. Lagi dalam kondisi yang ini dia. Ya, walaupun kritis. saya sih percaya dia akan lolos ya. Angkanya tuh memang sempat ke bawah 4, tapi saya sih percaya angkanya akan di atas 4 terus nantinya. Jadi akan, itu yang saya katakan, lebih beragam orang yang ada di dalam. Nah, orang di dalam nih Bung, pentingnya itu bukan hanya karena di dalam apa nih Bang? Di dalam DPR. DPR, oke. Taruh orang bilang kan begini, ya elah itu PSI, emang kalau masuk 9 orang itu bisa masuk ke DPR, itu akan mengubah keadaan. Loh, kata siapa? Enggak. Ya, kan yang dilakukan oleh anggota PSI di DPRD DKI itu adalah barangkali dia gagal untuk bisa membuat yang Formula E itu untuk dibatalkan, memang karena keputusan bersama itu tetap. Tapi kan anggota DPRD ini rame ngomongin apa yang terjadi di dalam DPRD. Contohnya yang tadi, yang Aika Ibon, 80 miliar. Ya dia angkat aja di media. Ini ada nih anggaran seaneh ini. Dan masyarakat rame-rame mempertanyakan, loh kok bisa sih? Loh kok bisa sih? Akhirnya dibatalkan kan. Nah sekarang Anda bayangkan kalau terjadinya di DPR pusat. Ketika ada misalnya rencana perjalanan dinas ke mana? Ke Helsinki misalnya, ke London atau apapun hanya untuk mempelajari studi kasus lah. Studi kasus tentang, dulu kan ada tuh yang namanya mempelajari studi kasus tentang mempelajari kenapa lambang palang merah itu adalah salib, itu ya salib ya. Bayangkan itu kan it doesn't make sense. Ngapain datang buang-buang duit? Sampai terbang berjam-jam gitu. Berjam-jam dan duit yang jangan pernah Anda lupa kan. Nah sekarang selama ini itu tidak menjadi sebuah konsumsi publik. Karena nggak ada anggota DPR yang tadi cukup jujur untuk mengatakan ini ngaco nih kelakuan DPR. Tapi kalau PSI masuk, Gelora masuk, ya ada Fahri Hamzah misalnya. Sekarang Fahri Hamzah kemungkinan nggak bisa masuk ke DPR, tapi nanti kan bisa, ya. Itu betapa ramainya orang tahu tentang kelakuan-kelakuan bejatnya, yaitu petualang-petualang politik di DPR. Nah, ini terkait hak angket Bang, kami sempat baca di beberapa informasi gitu ya, Abang termasuk salah satu yang mendukung. Mendukung, sementara partai Abang tuh ada di 02 sebenarnya kan. Nah pertanyaannya, kenapa bisa gitu Bang? Artinya Abang terkesan kayak keluar dari partai gitu. Enggak, itu memang saya harus jujur ya bilang bahwa atau bukan jujur, saya ingin ingatkan ini bukan pernyataan yang mewakili partai ya. Tapi kalau saya ditanya, dan PSI juga sebetulnya kurang lebih sama pikirannya dengan saya, cuman sebagai partai mereka nggak mungkin berbicara semacam ini, ya. Kan begini, angket itu menginvestigasi, ya, produk undang-undang yang dianggap bermasalah, oke. Nah, artinya itu kan bagus dong. Kalau ada sesuatu yang dipertanyakan, lebih baik dijawab dengan menunjukkan betul nggak itu tuduhannya. Sebagai contoh, sekarang kita bicara tentang tadi suara PSI yang itu menggelembung. Buktikan aja, memang PSI terlibat dalam penggelembungan itu.
Kalau sekarang kan kita cuma bisa berdebat nih. Saya cuma bisa meyakinkan Anda, meyakinkan penonton Anda sekarang bahwa PSI nggak ikut, tidak melakukan apa-apa. Pak Jokowi tidak melakukan campur tangan. Itu adalah sebuah kenaikan suara yang normal-normal saja, ya. Nah, kalau sampai ada hak angket, Ya. ya sekalian diperiksa aja pertanyaan-pertanyaan menyangkut itu. Atau misalnya kemarin kalau Anda pernah dengar, indikator, lembaga penelitian indikator menyatakan bahwa survei indikator menyatakan bahwa ternyata memang ada itu yang namanya serangan fajar. Dan menurut masyarakat, partai yang paling tinggi tingkat memberikan serangan fajarnya adalah PKB dan PDIP. Tapi itu kan survei, itu bukan fakta hukum dong. PKB malah ya, PKB sama PDIP. Ya sebetulnya, ya mungkin yang paling tinggi, mungkin yang lain juga dekat-dekat situ gitu kan. Kalau nggak salah saya minta maaf, PKB-nya 15%, PDIP-nya 13%, kemudian ada partai-partai lain pasti ya. Nah itu kan sebaiknya dipelajari, memang ditunjukkan benar nggak sih bahwa ini adalah sebuah serangan fajar atau bansos kan? Buat saya doesn't make sense kok dikatakan bahwa Jokowi campur tangan dengan memberikan bansos. Orang lagi bantu masyarakat lagi kesusahan, harga-harga lagi naik, dibantu. Terus dibilang bahwa ini kerjaannya Jokowi untuk memenangkan Prabowo. Buat saya kan nggak masuk akal itu. Ya udah pelajari aja. Itu maksud saya. Kita cari kebenaran aja lah daripada saling tuduh, saling tuding dan segala fitnah segala macam. Ya lakukan aja hak angket. Kenapa harus takut? Saya juga yakin Pak Prabowo juga nggak akan takut sama itu. Apa nanti makan gratis, susu gratis mau diteliti, silahkan. Oke, Bang, ini terkait surat suara Abang sendiri ya. Iya. Tadi sebenarnya udah kita singgung, tapi sebelum kita pengambilan gambar ini, suara Abang kan termasuk yang tinggi tuh di dapil. Betul. Gitu ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau partai Abang lolos parliamentary threshold, Abang tuh kemungkinan besar duduk kan di Senayan. Kemungkinan besar duduk kan. Pertanyaannya bagaimana menurut Abang? Jadi gini, kalau PSI lolos parliamentary threshold, itu apa rencana Abang akan seperti apa gitu? Kalau misalnya nggak lolos gitu. Kalau nggak lolos? Kalau dua-dua. Kalau lolos seperti apa, kalau nggak lolos seperti apa gitu Bang? Bagi saya jawabannya kurang lebih sama ya, antara lolos dan nggak lolos. Saya tidak mau menjadi anggota DPR yang sekedar mengikuti kesantunan nggak boleh ribut, nggak boleh rame, nggak boleh nyinyir dan seterusnya. Enggak. Orang harus masuk DPR dan dengan niat memperbaiki DPR agar DPR lebih melayani kepentingan rakyat. Kalau itu pasti. Ya, jadi bayangkan kalau saya lolos adalah apa yang saya katakan tadi. Ya. Sekarang kalau saya lolos itu kita akan pelajari apa yang sesungguhnya terjadi nih di DPR. Sebagai contoh, ya kita sudah berulang kali mendengar tuh yang perjalanan dinas tadi. Yang saya bicarakan. Reses lah segala macam. Kunjungan 7 hari ke daerah nggak ada hasilnya. Betul. Kok bisa? Dan uangnya berapa yang dihabiskan buat perjalanan-perjalanan semacam itu? Dan gaji DPR itu berapa? Uang-uang yang datang dari di luar gajinya berapa? Ya, tunjangan. Begitu juga dengan misalnya sedang merancang undang-undang atau memproses rancangan undang-undang. Di situ kan akan terlihat bahwa kalau kita berada di dalam kita bisa tahu. Oh, kenapa begitu lambat? Karena ternyata taruhlah ada pihak-pihak yang nggak pernah datang kali ke rapatnya atau terus-menerus mengganjal, menghambat dan seterusnya. Dan kita bisa tanya, kenapa ya? Ya, apakah ada duit? Atau apa ya? Nah, itu harus ada yang menyampaikan ke publik. Harus cerita tuh. Oh, ternyata ini dihambat oleh partai ini. Dengan alasan bla 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 bla. Biarkan masyarakat menilainya. Selama ini kan nggak ada yang tukang whistleblower-nya DPR tuh nggak ada. Tapi konstitusional ya. Artinya, dan kami baru minggu lalu atau 2 minggu lalu kami menghadirkan narasumber, saya lupa ininya, DPR periode ini tuh dianggap yang lumayan buruk Bang. Oh ya? Yang lalu yang ini. Yang 2019-2024 ini. Wah menarik gitu. itu.
yang dianggap tidak kritis, dianggap tidak menjalankan, tidak ini gitulah, Ya, nggak, ya, ya, persis, heeh, persis. heeh. Nah itu kan kita cuman bisa dengar dari karena Anda mengundang narasumber ke Iya, sini. Ngomongnya kan terbatas begini, heeh, ya. Dan yang tahu adalah yang nonton aja nih, ya. iya, Mungkin juga mereka menyampaikannya kepada teman-temannya. Tapi bayangkan Kak, kalau yang ngomong itu bukan cuma satu orang, ya, heeh, tapi sebuah partai, sebuah fraksi, iya, dan terus-menerus mengganggu jalannya, bukan ganggu jalannya, mengganggu perilaku-perilaku buruknya anggota-anggota DPR yang lain mhm, secara terbuka dan orang bisa menilai, oh jadi kenapa undang-undang misalnya perampasan aset kan, iya, yang kok nggak lagi bisa rame lolos sih? itu, heeh, Ya, ya. Walaupun orang-orang DPR sekarang dengan sombong bilang, dengan agak menipu bilang, enggak itu sudah akan segera dikeluarkan. Bullshit, mana buktinya? Ya. iya, Tapi memang nggak ada yang cerita nih sama publik. Kenapa itu akhirnya terhambat sih undang-undang mhm, perampasan aset? Dan sekarang anggota-anggota DPR itu misalnya contohnya nih, mereka tuh masih kerja nggak sih sekarang? iya, Kan masih mestinya kan? Kan masih iya, digaji sampai bulan Oktober kan? Kemarin pas setelah selesai reses pemilu dimulai lagi. Berapa banyak yang nggak datang? iya, Kosong itu. Sampai analisis, oh sebetulnya hak angket tidak serius, bla bla iya, bla. iya, 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 Nah itu iya, harus iya, ada yang cerita. Nah orang-orang DPR seperti saya lah, bukan orang DPR, calon-calon iya, iya, legislatif iya, iya. seperti saya, yang bisa Anda harapkan menyampaikan itu kepada publik. Nah, Nah sekarang pertanyaan Anda yang kedua nih, ya kalau kalau nggak tidak lolos, lolos oke. parliamentary threshold gitu Ya, ya, ya memang jadinya semangatnya sama, ya, tapi dari luar sistem lagi. iya, Ya, jadi kita tinggal kita mengharapkan nih teman-teman DPRD dari PSI, kan udah cukup banyak nih sekarang ada peningkatan luar biasa lah. mhm, Mungkin kata luar biasa nggak tepat. Ada peningkatan lah jumlah yang signifikan lah dalam mhm, hal jumlah orang-orang PSI yang masuk DPRD di berbagai tempat. mhm, Nah orang-orang ini bisa share kan cerita tentang apa yang terjadi di daerah masing-masing. Dan kita bisa terus-menerus mengkritik juga. mhm, Kebetulan kan sekarang ya PSI karena dekat sama Prabowo itu kan juga dekat sama Gerindra ya. iya, Kita mungkin bisa ya kerjasamalah sama Gerindra, tolong ceritain masalah-masalah mereka di mana di DPR itu seperti apa. Ya kami terus terang berharap banyak sekarang sama Gerindra. Apalagi oke, Pak Prabowo baru beberapa hari yang lalu kalau nggak salah atau seminggu yang lalu itu mengatakan bahwa ya buat dia tuh korupsi itu sama sekali nggak bisa diterima ya, nggak boleh bisa diterima, harus mhm, ditolak mhm, dan seterusnya. iya, Jadi poin saya adalah, ya memang dari luar sistem itu pasti upaya untuk memerangi korupsi akan jauh lebih sulit ya, tapi ya itu yang akan iya. kami harus terus lakukan. Oke, Bang, itu kan dari sisi partai ya, Ya, Bang. Nah, ini kami masuk ke dari sisi Abang, Bang mhm, Ade Armando sebagai caleg PSI. Sama pertanyaannya kayak tadi, oke, lolos parliamentary threshold, terus Abang duduk di Senayan, pertanyaannya apa yang akan Abang lakukan? ya, Yang kedua, kalau misalnya ini nggak lolos gitu oke, ya, atau apakah suara partai nggak lolos, atau suara Abang kalah dengan ya, ya, apa, caleg di dapil yang sama dengan partai yang berbeda gitu ya, ya, artinya Abang nggak duduk di Senayan lah. ya, Kemudian apa yang akan Abang lakukan oke. gitu selama 5 tahun ke Jadi depan? sama dengan yang sebelumnya ya Mhm, pertanyaannya kan. mhm, mhm. Ya jelas kalau sebagai saya yang lolos ya, Mhm, terlepas dari berapa banyak teman PSI yang juga lolos, ya, itu yang jelas ya tadi ya, sebagai whistleblower tentang orang yang ember kita mhm, akan menjadi mulut ember tuh, ngomongin tentang apa yang terjadi. Tapi kedua, tentu saja kita akan terlibat dalam upaya untuk memberesin DPR. Sebagai mhm, contoh, saya sih membayangkan bahwa kalau ditanya mana yang paling tepat nih komisinya buat saya akan sebut komisi satu. ya, Kenapa? Karena saya orang komunikasi. Dan di komunikasi itu ada penyiaran, ada televisi, ada mhm, film, ada internet dan seterusnya. iya, Nah, ini kan banyak banget, Bung, ya. Pasal-pasal misalnya di Undang-Undang ITE, iya, ada begitu banyak orang yang jadi korban dari Undang-Undang ITE. Bukan korban fitnahnya, tapi orang yang cuman sekedar karena mengkritik iya, apa gitu, akhirnya bisa masuk ke, penjara atau mhm, dilaporkan ke polisi. Nah, artinya undang-undangnya harus diperbaiki dong, mhm, ya kan? Nah, mhm, disitulah misalnya peran orang seperti saya, karena saya memang orang yang belajar tentang internet, belajar tentang iya, penyiaran, bisa berperan. Atau juga di
yang kaitannya dengan rumah ibadah, artinya di komisi lain. Saya nggak tahu di Ya, komisi mana ya. komisi 9 ya, 9 apa barangkali 10. ya. Ya itu kan harus ada sebuah Ya. peraturan levelnya undang-undang Mm-mm. untuk bisa melindungi setiap warga negara, apapun agamanya ya, untuk menjalankan ibadahnya. Selama ini kan perlindungan yang di level undang-undang, adanya Ya. undang-undang dasar, ya. Kemudian undang-undang di bawahnya tidak pernah secara definitif, secara eksplisit melindungi orang yang berusaha membangun rumah ibadah. Ya. Nah, hal-hal semacam itu pasti kami lakukan. Nah, di luar kalau kami nggak lolos, saya nggak lolos. Saya kebetulan memang adalah seorang ketua dari Pergerakan Indonesia untuk Semua, PIS ya. Peace. Nah, kami akan terus menggunakan semua media PIS itu di Instagram, di TikTok, di Facebook, di Snack dan segala macam untuk terus menyuarakan kalau ada teman-teman yang dikabarkan bahwa Ya. mereka dilarang bangun gereja, mereka dipaksa memakai Ya. jilbab misalnya, atau mereka beragama misalnya Islam Ahmadiyah, tapi kemudian dilarang membangun rumah ibadah dan seterusnya. Itu saya akan Ya. bukan turun tangan ya, akan turut membantu membela hak-hak mereka. Jadi Ya, sama ya. aja. Nah, kalau tadi misalnya 2029 nanti nih Bang. Ya. Ya. Terlepas dari 2 jawaban tadi. Kalau Abang ditanyakan nih hari ini gitu. Ya. Sebagai seorang Ade Armando 2029 nanti maju nyalek lagi nggak Bang? Terlepas tadi terlepas nanti duduk atau tidak duduk gitu. Artinya pertanyaan hari ini nih setelah Abang melewati prosesnya gitu. 2029 kalau ditanya Abang duduk lagi, nyalek lagi nggak? Saya itu usianya udah di atas 60. Ya. Oke. Jadi saya mau bilang begini, ketika saya masuk ke PSI dan ke parlemen, orang kan selalu membayangkan, wah itu kan gajinya gede, penghasilan gede. Buat saya itu omong kosong lah, bukan omong kosong, bukan itulah faktor-faktor yang menentukan. Saya ingin agar di sisa usia saya nih, usia saya paling berapa sekarang 60, mungkin 70 sudah meninggal atau 80 sudah meninggal. Ini kan sisa usia nih, ya diisi dengan sebaik-baiknya, membela kepentingan masyarakat luas. Jadi saya memilih, semula saya dosen, saya jurnalis, saya penulis, saya aktivis media sosial, bla 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 bla. Semua ujung-ujungnya adalah membawa kebaikan buat masyarakat. Nah, masuk ke PSI dan ke parlemen itu dalam juga skema yang sama. Nah, sekarang belum bisa masuk nih 2024 misalnya ya. 2029 dapat lagi kesempatan, apalagi parliamentary threshold hilang ya. Kan saya bilang, saya kan udah cukup populer ya, 40.000 yang sekarang nih. Mungkin dihitung dengan luar negeri bla 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 mungkin sampai 50.000. Syukur-syukur sampai 60.000 kan. Nah, itu kan adalah sebuah modal bagi saya untuk maju lagi ya. Tentu saja Anda bisa tanya, tapi kalau partainya ya idealnya buat saya sih PSI. Tapi kalau PSI mengeluarkan saya misalnya, lu ini anak ribut terus, bapak ini ribut terus gitu. Kita nggak bisa pakai lagi Ade Armando. Ya nggak tahu apakah saya bisa ke partai lain atau ya sudah saya nggak jadi anggota DPR aja, tapi saya tetap menyuarakan tadi yang misi terbesarnya adalah melawan korupsi, kedua melawan intoleransi. Jadi semangat saya untuk menjadi anggota DPR tetap terbuka. Oke, nah nggak terasa udah setengah jam lebih nih Bang, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Terakhir harapan Abang lewat ini proses pemilu yang dari sebelum 14 Februari kemarin, terus 14 Februari udah Abang ini kan baru pertama nih. Baru pertama. Abang melihat proses pemilu di kita yang tadi Abang bilang tuh ternyata busuk. Cukup ya kalau saya sih nggak busuk lah, kotor. Kami sih melihatnya cukup transaksional lah ya gitu ya. Itu gitu baik sekali, itu netral banget itu istilahnya. Pemilihan kata yang lebih ini itu cukup transaksional. Abang melihatnya gimana sebagai yang sama dengan kami, senior kami sebagai seorang jurnalis, penulis, aktivis selama ini gitu ya, yang sudah mulai masuk terjun ke dunia politik, ternyata melihat langsung dan menjalaninya, gimana Bang? Iya, saya tidak akan menarik ucapan saya bahwa ini kotor banget. Tapi kan pertanyaan bisa dibersihkan nggak? Ya, saya bukan mulai melihat,
pada saat yang sama dengan kenyataan bahwa betapa sulitnya bagi kita untuk mengubah, ternyata peluang untuk mengubahnya ini besar ya. Oh Ya, iya. sebagai contoh, orang tuh bilang selama ini, Pak Ade, Bang Ade, Ade gitu ya. Mhm. Sudahlah, jangan sok idealis. Iya. Di Indonesia ini nggak ada itu idealis. Yang penting Anda masuk DPR dulu. Soal caranya, ya nggak usah terlalu nyinyir lah. Heeh. Maksudnya adalah, kalau lo harus bayar Heeh. rakyat, bayar Bayarlah. aja. Ya. Makanya orang kan ngomong tentang biaya menjadi anggota DPR 15 miliar, 30 miliar. Ya itu karena duitnya itu dipakai buat bayar orang kan, buat nyogok Iya. tempatnya. Ya, tapi kan kita orang religius. Ya, paling gampang tuh religius dulu. Ya nggak boleh tetap. Itu nyogok namanya, itu haram namanya ya. Iya. Atau kalaupun nggak haram, saya akan bilang gini, kalau saya benarkan itu, ya, saya melakukan itu, tapi orang lain juga akan melakukannya Heeh. dan lebih banyak lagi duitnya. Saya tuh paling berapa sih kemarin habis berapa 500 juta kali ya? Itu juga bukan duit saya, itu lebih karena banyak simpatisan PSI bersimpati dan mengatakan kami mau bantu ya, bantuannya itu lebih ke arah menyediakan apa namanya spanduk, Iya, poster, bla jadi bla bla, donasi lah. donasi untuk kampanye. Heeh. Angkanya 40.000 bro, Iya. bahkan mungkin lebih karena ditambah luar negeri ya. Ada orang kayak kami tuh Grace Natali di atas 100.000, Iya. sama tahun 2019 juga dia segitu. Dan itu orang baik juga, orang lurus juga. Saya mau bilang ternyata orang baik itu bisa ya masuk ke DPR, memperoleh suara. Kan sekarang 5 tahun ke depan ya terus kita lakukan itu. Kalau saya nggak lolos nih, kalau lolos lebih enak lagi kan. Tapi kalaupun nggak lolos, semangat. Jadi virus need for cleanliness, political cleanliness, kebersihan politik ya. Ajarin orang terus-menerus. Anak muda tuh jangan cuma nyinyir-nyinyir nggak keruan gitu ya. Tapi nyinyir yang serius. Nggak apa-apa nyinyir bagus, kritis aja terus. Gitu supaya ya. Pada nanti yang terpilih adalah, apalagi kan nggak ada parliamentary threshold ya. Ya mudah-mudahan ada banyak orang kayak saya, mungkin yang sekarang di LSM itu, begitu dia tahu bahwa udah nggak ada parliamentary threshold ya, gue juga dong pada maju. Selama 5 tahun kita terus suarakan kebersihan, anti korupsi, anti intoleransi. Mudah-mudahan nanti tahun 2029 betul-betul yang masuk ke DPR ya, dan pemerintahnya juga ya. Kita juga berharap Pak Prabowo yang benar lah, serius lah milih menterinya gitu ya. Jangan karena kabinetnya partai ngirim orang siapapun diterima. Harus bersih, nggak ada bau-bau korupsi, membela hak rakyat dan seterusnya. Kan akan jadi Indonesia yang hebat dong. Jadi saya tuh sangat optimistis dengan Indonesia. Iya. Karena pengalaman pemilu ini. Iya. Oke Bang. Oke. Bang, ini sebenarnya pertanyaan udah habis, tapi terakhir Bang, ini dari saya secara pribadi nih, ada rasa penasaran. Gimana dengan teman-teman yang lama, Bang Denny Siregar? Saya sekarang udah ngelihat jarang muncul nih Abang bersamaan lagi, sementara ya waktu itu kita tahu Abang cukup dekat dengan mereka gitu ya. Iya, itu sebuah keadaan yang terus terang saya prihatinkan, saya sedih ya. Karena kehilangan teman-teman yang dulu berjuang bersama-sama untuk tujuan yang sama ya. Iya. Tapi akibat politik dan menurut saya karena mereka, maksud saya kan Denny Siregar, ada Eko ya, ada siapa lagi, ada Nong, Darul Mahmada, dan Guntur Romli bahkan. Ini kan perpecahan yang terjadi karena mereka sangat percaya bahwa seharusnya yang didukung tuh Ganjar. Ya. Saya juga semula kan percaya bahwa Ganjar. Tapi akibat perilaku PDIP, saya minta maaf ya teman-teman PDIP, yang menurut saya tidak semua PDIP juga arogan, tapi banyak anggota PDIP, pimpinan PDIP yang arogan, sehingga itu menyebabkan orang kehilangan simpati terhadap Ganjar. Dan kemudian datanglah Pak Prabowo Gemoy ini dengan segenap kebaikan hatinya, mengulurkan tangan, persahabatan, dan tidak mempersoalkan apa-apa. Kita jadi bisa bersahabat, kita jadi bisa berteman. Sehingga kita memilih, karena kita ditendang keluar oleh PDIP, kita duluan kan yang mengajukan nama Pak Ganjar daripada PDIP sendiri ya. Tapi kita ditendang keluar. Ditendang keluar ya di luar dong, karena di luar ketemu sama Pak Prabowo dan kita
berubah cara pandang kita atau kita perlahan-lahan belajar bahwa Gabunglah di 02 kan. bergabung karena Pak Prabowo ternyata tidak seperti yang semula kita bayangkan dan Pak Jokowi juga mendukung ya. Jadi sebetulnya kan biasa-biasa aja ya. Denny dan kawan-kawan bukan anggota PSI. Jadi nggak bisa terima tuh. Ya nggak apa-apa juga ya. Kan mestinya ya udah taruhlah Anda ini adalah pendukung Ganjar, saya Prabowo. Tapi kan kita tetap bisa dukung, bisa bicara sama-sama dan berpikir tentang Indonesia harusnya diapain ya, bla bla bla. Ini masalahnya teman-teman itu saking sakit hatinya ya. Karena PSI terus berpindah ke Prabowo, itu malah menyerang habis-habisan PSI. Sampai saat terakhir yang soal penggelembungan ini, salah satu yang mengangkat, menurut saya bahkan menyebarkan hoax nih kalau Mas Denny ini. Denny bilang kenaikan dari 2,56 atau 2,6 ke 3,13 itu terjadi dalam satu hari. Ya itu kan ya berlebihan atau bohong lah. Itu mungkin dia tidak bisa menjaga kata-katanya sampai keluar kata perubahan dalam satu hari. Buat kami jadinya menyakitkan ya. Buat kami di PSI kami bilang salah kami ke Denny itu apa sih? Ya, kami kan nggak pernah melakukan apa-apa terhadap dia. Kok dia terus-menerus menyerang kami? Jadi untuk sementara memang akibatnya hubungan saya ya dan teman-teman yang ada sekarang masih ada di Cokro, ada Mas Sahal, ada segala macam. Itu dengan Denny, dengan Eko, dengan Nong, dengan Guntur Romli, itu sedang tidak baik-baik saja. Kedepannya ya saya sih berharap ya kalau ini sudah kita lewati, hak angket udah lewat nanti, atau mungkin Oktober, November, ya mudah-mudahan kita bisa setelah pelantikan kerjasama lagi untuk Indonesia. Artinya gara-gara kepentingan politik, gara-gara warna bendera partai politik, gara-gara ya berbeda pandangan, jadi padahal kan mestinya pertemanan yang sudah dibangun selama ini jadi rusak. Hancur. Anda dukung PDIP, kami nggak dukung PDIP. Anda dukung Ganjar, ya kami dukung Prabowo. Bisa nggak tetap bersama-sama di Cokro? Sebetulnya bisa. Harusnya. Tapi ya karena nggak bisa terima ya sudah. Komunikasi juga nggak salah. Belakangan ini Bang, nggak ada komunikasi personal lewat WA, bener-bener udah langsung. Jadi kalau lewat bubar barisan jalan gitu ya? Lewat medsos justru saling serang dalam artian ya tadi berulang kali Denny mengatakan kata-kata yang nggak pantas menurut saya buat PSI, terpaksa kami jawab kan. Ya itu, jadi kondisinya tidak baik-baik saja. Oke, Bang Ade. Terima kasih buat pertanyaannya. Itu pertanyaan penasaran aja itu Bang. Iya. Bang Ade terima kasih banyak udah mau bergabung dengan kami. Sama-sama. Ya. Semoga ke depan nggak kapok hadir di tengah-tengah forum enggak, saya senang sekali. Terima kasih. Doa kami apapun itu hasilnya, parliamentary threshold kah buat lolos buat PSI atau tidak gitu ya. Abang juga duduk atau tidak gitu. Doa kami tetap apapun itu yang terbaik lah buat Bang Ade dan PSI. Sekali lagi terima kasih banyak Bang. Sehat selalu dan tetap bahagia. Amin. Terima kasih penonton. Sobat Forum, itu tadi obrolan kami, seru banget memang. Saya yakin ini udah nggak terasa setengah jam lebih udah. Antara saya dengan senior kami Bang Ade Armando. Selama bulan Ramadan kami akan tetap terus hadir menemani Anda. Seperti biasa tetap hadir di hari Rabu jam 5 sore tentu saja dengan isu-isu menarik lainnya dan dengan narasumber yang kompeten. Cuma bedanya selama bulan puasa ini kami nggak ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.